Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Dianutami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang pewarnaan Asian Blue dalam mata kuliah Sitohisto Teknologi. Pertama, kita membahas sepintas terkait dengan musin. Apa itu musin? Musin adalah zat berat molekul tinggi yang mengandung gugus asam dan dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu epitel dan stroma. Mukosa epitel atau membran terikat atau disekresikan tersusun dari inti protein pusat dan asam sialat yang mengandung rantai karbohidrat atau polisakarida yang mungkin sulfat atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu mucin stroma, dikenal sebagai glikosaminoglikan, mengandung asam hyaluronat, mungkin sulfat atau non-sulfat. Mereka lebih dikenal sebagai zat mixoid. Fungsi mereka adalah pelumasan, penghalang kimia, dan sinyal sel. Jenis-jenis mucin. Yang pertama ada yang kategori netral, yaitu mucin yang ditemukan di kelenjar lambung dan prostat. Mereka terpulas dengan pewarnaan pas, tetapi tidak dengan Asian Blue, colloidal iron, dan musik carmine. Yang kedua, kategori mucin asam, itu apakah mucin hasil epitel yang mengandung asam sialik? Mereka diwarnai dengan pas, bisa dengan Asian Blue pada pH 2,5, besi koloid. Contohnya adalah kelenjar ludah. Yang ketiga, asam sederhana sulfat mesenkim. Ini mengandung asam hyaluronik dan ditemukan di stroma jaringan. Mereka tidak terpulas dengan pewarnaan pas, tetapi diwarnai dengan Asian Blue pada pH 2,5, koloid besi, dan pewarna metakromatik. Contohnya adalah kasus sarkoma. Nah, kemudian mucin asam kompleks atau epitel ditemukan pada adenokarsinoma kolon, payudara, ovarium, karsinoma mukoepidermoid. Terus apabila diwarnai dengan pewarnaan pas, biasanya positif. Kemudian Asian Blue positif pada pH 1 dan colloidal iron, musik carmine, dan metachromatic staining juga positif. Kemudian kategori asam kompleks jaringan ikat, jaringan stroma, tulang rawan, dan tulang, dan termasuk zat seperti chondroitin sulfat atau keratin sulfat. Pulasan pas negatif tetapi selektif dengan Asian Blue pada pH 0,5. Nah, pewarnaan untuk mucin ini bisa Asian Blue, bisa Asian Blue pas. Ini diagram pulasan mucin. Mucin terdiri dari dua, ada yang asam dan ada yang netral. Kemudian kalau untuk pewarnaan Asian Blue positif pas positif, dia bisa jadi kategorinya itu netral mucin atau glikogen. Kemudian apabila Asian Blue positif tapi pas negatif, itu kategorinya mucin yang asam. Dan apabila Asian Blue negatif pas positif, itu netral mucin. Terus Asian Blue positif pas positif itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu pas positif distance resistant dan pas positif distance sensitif. Nah, pewarnaan Asian Blue ini berfungsi untuk identifikasi karbohidrat asam. Digunakan dalam diferensiasi metaplasia intestinal. Kemudian diagnostik
pleomorphic adenoma parotis, mucoepidermoid carcinoma, kordoma pada regio sarcococcygeal. Kemudian ada sulfamucin, yaitu Alcian blue pada pH 1,0, dan sialomucin adalah Alcian blue pH 2,5. Prinsip pewarnaan Alcian blue itu, Alcian blue atau golongan phthalocyanin tembaga yang mengandung 4 gugus tetrametil lisothiuronium yang bermuatan positif, berdekatan secara elektrostatik dengan muatan negatif dari asam mukopolisakarida atau karbohidrat. Prosedurnya, yang pertama persiapan, yaitu tebal potongan blok parafinnya itu kurang lebih ukurannya setebal 5-6 mikrometer. Kemudian untuk kontrolnya itu bisa menggunakan jaringan gaster, lambung, atau usus. Fiksasinya itu dengan 10% NPF. Kemudian reagen kimianya itu terdiri dari 1% Alcian blue dan nuklear fast red. Pewarnaan Alcian blue ini, reagennya itu pH-nya asam 2,5. Untuk membuat reagen 1% Alcian blue itu dibutuhkan 1 gram Alcian blue dilarutkan dengan 100 ml glacial acetic acid 3%. Kemudian diukur pH-nya 2,5, kemudian saring larutan sebelum digunakan, simpan reagen dalam botol berwarna gelap, dan reagen stabil pada suhu ruang dalam waktu 6 bulan. Kemudian, untuk pembuatan nuklear fast red atau Kernectrot dibutuhkan aluminium sulfat 5 gram dilarutkan dengan Aquades 100 ml. Kemudian campur aluminium sulfat dengan Aquades, lalu panaskan hingga larut. Kemudian tambahkan 0,1 gram nuklear fast red. Saring sebelum digunakan. Simpan dalam botol berwarna gelap. Reagen stabil pada suhu ruang dalam waktu. Cara memulas. Cara memulasnya itu pertama urutannya dimulai dari silol 1, 2, kemudian alkohol 100%, 90%, 70%, dengan Aquades masing-masing direndam dalam waktu 2-5 menit. Kemudian dilanjutkan ke pewarnaan 1% Alcian blue dalam 3% acetic acid, pH-nya 2,5, direndam selama 30 menit, kemudian dicuci dengan air mengalir 5 menit, lalu bilas dengan Aquades. Kemudian dimasukkan larutan nuklear fast red itu 5 menit, kemudian dibilas dengan Aquades lagi, dehidrasi di alkohol, kemudian tambahkan silol, tutup dengan kaca penutup, diberi entelan. Nah, ini gambar hasil pewarnaan Alcian blue. Kemudian ini gambar hasil pewarnaan Alcian blue. Asam hyaluronik dan sialomucin itu berwarna biru. Kemudian asam mucosubstans sulfat lemah biru. Kemudian asam mucosubstans sulfat tidak berwarna. Alcian blue pH 2,5 memberikan warna biru pada mucin asam dan mukosubstansi asam terkarboksilasi atau asam sulfat lemah lainnya. Campuran mukosubstansi netral dan asam tampak ungu karena reaksi positif dengan Alcian blue. Pewarnaan Alcian blue pas berfungsi untuk
mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada suatu jaringan dan memberikan warna merah. Cara pembuatan pewarnaan ASEAN Blue Pass yaitu pembuatan ASEAN Blue 1% yang seperti tadi sudah saya sebutkan, kemudian 0,5% asam periodik, yaitu asam periodik sebanyak 5 gram, dilarutkan dengan Aquades 100 ml dan sebaiknya dibuat segar. Kemudian pembuatan larutan Schiff, itu dibutuhkan pararosanilin 1 gram, HCl1N 20 ml, dicampur, kemudian larutan digoyang-goyang tanpa pemanasan. Kedua, kalium metabisulfit 2 gram dan Aquades 100 ml. Dicampurkan reagen A dan B menjadi warna merah, dibiarkan 1 malam di lemari gelap sampai keesokan harinya berwarna kuning kecoklatan. Pastikan larutan berubah menjadi warna kuning. Jika tidak ada perubahan, buang larutan dan buat yang baru. Oke, pada larutan warna kuning kecoklatan ditambahkan karbon aktif tonorit sebanyak 0,3 gram untuk 100 cc. Kemudian dikocok-kocok selama 2 menit dan disaring. Hasilnya, larutan harus jernih. Nah, kemudian dengan catatan, larutan ini tidak tahan panas dan tidak boleh dibiarkan terbuka di udara lama sebab warna akan berubah kemerahan. Sebaiknya disimpan di lemari es dan tutupnya jangan terbuat dari metal. Cara memulesnya, silol 1-2 itu alkohol 100%, 95 dan 70 dan Aquades di masing-masing direndam selama 2-5 menit. Kemudian ditambahkan 1% ASEAN Blue dalam 3% asetik asid pH 2,5 selama 30 menit. Kemudian dialiri dengan air mengalir 5 menit, lalu dibilas dengan Aquades. Kemudian oksidasi dalam 5% asam periodik selama 5 menit, lalu dibilas dengan Aquades. Kemudian tambahkan larutan Schiff, direndam selama 15-20 menit. Kemudian dicuci dengan air mengalir 10 menit, lalu dibilas dengan Aquades dan keringkan. Terakhir, direndam dengan alkohol 95% dan 100% sampai jernih. Kemudian beri silol, tutup dengan kaca penutup dan diberi antilah. Nah, ini gambaran hasil pewarnaan ASEAN Blue Pass. Hasilnya mukopolisakarida asam berwarna biru dan mukopolisakarida netral berwarna merah. Cara penilaiannya dengan huruf B itu hanya terdapat warna biru, M terdapat warna merah, dan BM terdapat campuran bir dan merah. Sekian paparan dari saya terkait dengan pewarnaan ASEAN Blue dan ASEAN Blue Pass. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.